Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang teks biografi yang sangat menarik untuk diulas. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dari awal lahir hingga saat ini, dengan berbagai pengalaman, pencapaian, dan tantangan yang dihadapinya. Seperti yang sudah kita ketahui, sebuah biografi bisa ditulis oleh seseorang atau oleh orang lain yang menceritakan tentang kehidupan orang tersebut. Dalam teks biografi yang kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang seorang pria bernama Eka Rinda Kuncoro. Eka adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, dari masa kecil yang penuh perjuangan hingga sukses membangun sebuah lapangan futsal yang terkenal di Kabupaten Grobogan. Salah satu hal yang menarik dari teks biografi adalah bahwa kita bisa belajar banyak dari kehidupan orang lain, dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami, dan bagaimana mereka menghadapi setiap tantangan yang datang. Bagi saya, membaca teks biografi adalah cara yang bagus untuk menginspirasi diri sendiri dan belajar dari kehidupan orang lain. Saya harap kalian juga merasa demikian. Kerja seruputan demi menambah uang saku kuliah, itulah yang pernah dilakoni Eka Rinda Kuncoro. Eka merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir di desa Kranggan-Harjo, Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Juli 1978. Eka sapaannya memiliki ayah bernama Nardi dan ibu bernama Yuni Edwarsiti yang berasal dari Jawa Tengah. Meskipun berasal dari keluarga yang berkecukupan, Eka tetap ditanamkan sifat mandiri sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Ia selalu membantu orang tuanya berjualan di desa dan mengambil air dari sumur yang jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketekunan dan disiplin yang dimilikinya membantu Eka meraih prestasi tinggi selama perjalanan sekolahnya. Bahkan ia berhasil diterima di Universitas Diponegoro atau yang kita kenal sebagai Undip. Setelah lulus dari Undip, dengan status D3 di jurusan Teknik Elektro Telekomunikasi, Eka memutuskan untuk bekerja di negara Belanda sebagai Public Relations di pagi hari dan chef di restoran ternama The Dish Restaurant pada malam hari. Setelah bekerja selama 3 tahun di negeri Belanda, Eka kembali ke tanah air dan memutuskan untuk menikah di tahun 2005 dengan Yakub Prihatiningsih. Eka dan Yakub Prihatiningsih melahirkan 2 anak laki-laki yaitu Alvino Rinda dan adiknya Aldivo Rinda. Ia membangun sebuah bengkel besar di Purwodadi. Awalnya usaha ini tidak terlalu ramai dan diminati, namun pada tahun 2009 Eka mengubah bengkelnya menjadi lapangan futsal yang sangat terkenal di Kabupaten Grobogan. Lapangan futsal ini juga dikenal sebagai lapangan futsal pertama di Kabupaten Grobogan. Bangunnya lapangan futsal ini sukses besar, sekaligus membangunkan semangat olahraga masyarakat di sana. Ketekunan dan disiplin yang dimilikinya membantu Eka meraih prestasi tinggi selama perjalanan sekolahnya. Bahkan, ia berhasil diterima di Universitas Diponegoro atau yang kita kenal sebagai Undip. Setelah lulus dari Undip, dengan status D3 di jurusan Teknik Elektro Telekomunikasi, Eka memutuskan untuk bekerja di negeri Belanda sebagai Public Relation di pagi hari dan chef di restoran ternama The Dish Restaurant pada malam hari. Setelah bekerja selama 3 tahun di negeri Belanda, Eka kembali ke tanah air dan memutuskan untuk menikah di tahun 2005 dengan Yakub Prihatiningsih. Mereka melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Malvino Rinda dan adiknya Aldivo Rinda. Ia membangun sebuah bengkel besar di Purwodadi. Awalnya, usaha ini tidak terlalu ramai dan diminati. Namun pada tahun 2009, Eka mengubah bengkelnya menjadi lapangan futsal yang sangat terkenal di Kabupaten Grobogan yang merupakan lapangan futsal pertama di sana. Bangunnya lapangan futsal ini sukses besar, sekaligus membangunkan semangat olahraga masyarakat di sana. Dengan ide-ide kreatif dan sifat kegigihannya, Eka berhasil membawa perubahan yang signifikan terhadap hidupnya. Dari pengalaman yang dilalui sejak kecil, ia menemukan passion dan bidang yang sesuai untuk berkembang tanpa mempedulikan omongan orang lain. Tidak mudah memang untuk memutuskan dengan ide-ide kreatif dan sifat kegigihannya,
Eka berhasil membawa perubahan yang signifikan terhadap hidupnya. Dari pengalaman yang dilalui sejak kecil, ia menemukan passion dan bidang yang sesuai untuk berkembang tanpa mempedulikan orang lain. Tidak mudah memang untuk memutuskan mengubah sebuah bengkel menjadi lapangan futsal, namun keberanian dan keyakinan Eka membuatnya berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa. Sekarang, Eka dikenal sebagai pencetus pertama tempat futsal di Kabupaten Grobogan, dan kisah hidupnya bahkan masuk ke dalam koran sebagai puncak perjalanan hidupnya yang inspiratif. Itulah kisah inspiratif dari Eka Rinda Kunchoro. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mengikuti passion dan terus berjuang untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.